فيها Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul afadil wal muhtaramin yang saya muliakan, orang tua kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Al-Habib Muhsin bin Aidrus Al-Hamid bin Syekh Wakar bin Salim mata'anallahu bih, dan juga orang tua kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Al-Habib Abdurrahman Basurro mata'anallahu bih, serta guru kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan bin Syekh Wakar bin Salim mata'anallahu bih, serta para alim ulama, habaib, dan orang tua kita sekalian, jamil hadirin hadirat Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyun bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajjal haj wa atamar wa labba wa halaqa wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya karim ya ghaffar ya alim ya sattar. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini masih mengumpulkan kita semua di dalam kebaikan, di dalam amal soleh, di waktu yang penuh keberkahan, yang mana waktu tersebut disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha afdalu min hadhil ayyam, yani ashar Dzulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis tersebut memiliki makna tidak ada hari-hari yang mana amal soleh lebih afdol daripada hari-hari seperti ini, yaitu hari 10 pada bulan Dzulhijjah, 10 pertama pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tidak lebih afdal daripada jihad di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul menjawab, tidak lebih afdal dari jihad di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, terkecuali seseorang yang keluar jihad membawa dirinya dan membawa hartanya, serta tidak kembali dari jihad tersebut dengan dirinya wala dengan hartanya. Segala amal perbuatan soleh dinilai tinggi, diutamakan pada malam-malam seperti ini, sebagaimana
pahala orang yang pergi jihad dengan membawa diri, membawa harta, serta meninggal di dalam peperangan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita manfaatkan waktu-waktu kita, kesempatan-kesempatan kita. Jangan kita menunda perbuatan baik. Kita lakukan, kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua agar kita mendapatkan pahala, mendapatkan lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk pergi jihad, tidak bisa keluar jihad, tidak membawa diri, wala tidak membawa harta. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melakukan suatu perbuatan yang senilai dengan perbuatan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan baik tersebut di dalam waktu dan kesempatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pantas Al-Faqir untuk berbicara di hadapan guru-guru, namun mudah-mudahan dengan menjalankan perintah tersebut bisa mendapatkan doa serta keridhaan dari beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki malam-malam yang mulia seperti yang tadi kita dengar dari pengantin kita, Al-Habib Zaki bin Syahab, yang mudah-mudahan dikasih keberkahan oleh Allah, dijadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang berkah, yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari 10 ini merupakan hari-hari yang berkah, hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ahli tafsir dalam hal ini memiliki berbagai pendapat dan banyak dari mereka yang berpendapat, sebagaimana Imam As-Suyuti di dalam Durrul Mansurnya, tafsir beliau menyebutkan pendapat-pendapat para ahli tafsir. Di antaranya sebagian besar di antara mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam-malam tersebut adalah 10 malam daripada bulan Dzulhijjah, di awal Dzulhijjah ini. Dari awal malam pertama bulan Dzulhijjah sampai malam ke-10 atau malam takbiran, malam hari raya Idul Adha. Allah bersumpah dengan keagungannya. Dan Allah enggak bersumpah melainkan dengan sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fajar, apa yang dimaksud dengan demi fajar, waktu fajar? Ulama pun punya pendapat. Banyak mereka mengatakan yakni demi waktu fajar secara umum, sebab waktu fajar merupakan waktu yang berkah, waktu diijabah doa, waktu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ini ayat secara khusus dihususkan oleh Allah adalah waktu fajar pada hari Arafah. Fajar hari Arafah, pendapat yang lain juga mengatakan adalah fajar hari raya Idul Adha. Sebab di hari Idul Adha maupun di hari Arafah merupakan hari yang berkah, dan dimulainya dengan terbit fajar. Terbit fajar rahmat Allah, fajar keberkahan dari Allah, fajar karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adanya di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal ibadah di sini ketika dilakukan oleh seorang hamba dapat berkah, dapat pahala. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab karunia Allah nggak bisa dibatasin dengan waktu, dengan tempat. Nggak cuma untuk mereka aja yang ada di tanah suci, hatta kita di sini. Hatta kita di sini. Kita dapat keberkahan karunia, dan ini merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memakmurkan waktu-waktu kita sebagaimana bulan Ramadan kita makmurkan dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan dengan ketaatan. Amal ibadah apa yang pengen kita lakukan? Lakukan. Itu ulama bilang bahwasanya di saat-saat semacam ini, di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini dianjurkan untuk berpuasa. Kalau bisa dari awal hingga hari ke-9 bagus. Enggak bisa minimal di hari ke-9. Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, itu pahalanya besar. Dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya tentang puasa di hari Arafah. Beliau mengatakan bahwasanya puasa di hari Arafah atau di tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu mengampuni dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya. Dosa 2 tahun. Puasa di hari Asyura mengampuni dosa 1 tahun. Tapi puasa di hari Arafah mengampuni dosa 2 tahun. Dosa yang terdahulu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, ulama bilang di dalam hadis ini terdapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 kabar gembira dalam ini hadis. Apa kabar gembira tersebut? Yang pertama, kabar gembira yang pertama bagi orang yang berpuasa di tanggal 9 ya, adalah pengampunan dosanya untuk 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya yang akan datang. Itu kabar gembira pertama. Kabar gembira yang kedua, ini orang insya Allah yang puasa di tanggal 9 Dzulhijjah ya, selain diampunin dosanya punya 2 tahun, insya Allah dia bakal panjang umur sampai ketemu hari Arafah yang tahun depan. Kenapa? Ulama bilang, Nabi bilang bahwasanya dosanya yang telah lalu 1 tahun diampunin dan 1 tahun ke depan diampunin. Bagaimana mau diampunin sama Allah kalau dia nggak hidup? Bagaimana mau diampunin kalau nggak hidup? Sehingga dalam ini hadis kabar gembira bagi yang berpuasa bahwasanya insya Allah dia bakal panjang umur sampai ketemu hari Arafah yang berikutnya. Makanya yang udah bosan hidup jangan puasa. Yang bosan hidup, ya gak ada yang tahu, ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dianjurin puasa, dapat pengampunan Allah, dapat panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain dari itu, di bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan untuk berkurban. Al-udhiyah. Wa pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqi dam." Seorang anak Adam tidak melakukan suatu amal ibadah di hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berkurban. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya, berkurban. Pahalanya besar. Rasul menambahkan di dalam hadisnya, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi guruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Nanti tuh kurban yang disembelih oleh seseorang di hari raya akan datang di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, nggak ada yang kurang sedikit pun untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memasukkan orang ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi menambahkan bahwasanya kurban yang disembelih oleh seseorang dapat menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dapat menempatkan orang tersebut kepada derajat yang tinggi di sisi Allah dengan waktu yang sangat cepat. Bahkan Nabi menambahkan sebelum darah menyentuh tanah, ini udhiyah telah membawa dia kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innad dam la yaga'u minallahi bimakanah qabla an yaga'a minal ardh. Itu darah akan membawa pemiliknya naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah sebelum dia menyentuh tanah. Allah. Maka itu Nabi Muhammad SAW bilang, fatayyibu biha nafsa, bahagiakan diri kalian dengan kurban yang bagus, kata Rasulullah.
Jadi kalau mau berkorban, jangan pelit. Ya, jangan pilih yang tinggal kulit sama tulang doang. Udah gitu yang ketika disembelih, paha empat-empatnya bakal aneh. Selebihnya bagi-bagi deh. Apa yang mau dibagi? Jangan pelit, tapi pilih sembelihan yang bagus. Al-Imam Asy-Syairazi di dalam kitab Muhadzab, beliau menyebutkan tentang sunnatul udhiyah, bahwasanya al-udhiyah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diperhatikan dan sangat dianjurkan oleh agama untuk dilakukan oleh setiap individu muslim. Sangat dianjurkan untuk setiap individu muslim yang memiliki kemampuan, hendaknya dia berkurban di hari raya. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab Uhudul Muhammadiyah menyebutkan bahwasanya hikmah Allah memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk berkurban di hari raya. Kurban yang kita korbankan di hari raya akan membentengi kita selama 1 tahun penuh dari segala bala, dari segala musibah, bahkan akan membentengi keluarga orang tersebut dari segala bala dan musibah, dan menjadi penyebab pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Setahun penuh kita dijaga sama Allah dari bala. Enggak cuman kita dan keluarga kita. Makanya para fuqaha mengatakan, Imam Asy-Syairazi dalam Muhadzab juga mengatakan, ini sunnah muakkad untuk setiap individu. Kalau memang punya kemampuan. Tapi kalau nggak punya kemampuan setiap individu sembelih kurban, minimal setiap satu rumah ada kurban yang disembelih. Itu minimal. Minimal setiap satu rumah ada kurban yang disembelih untuk melindungi penduduk rumah tersebut dari segala bala dan musibah, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu yang punya kemampuan di antara kita, ya terus terang sekarang kambing udah mahal. Tapi udah mahal, nggak kayak tahun lalu. Nggak tahu berapa harganya, tukang kambing pada tahu, mudah-mudahan pada laku dagangannya. Udhiyah, apabila kita punya kemampuan untuk berudhiyah di hari raya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehingga udhiyah kita nggak salah, sempurna. Di dalam syariat ada syarat-syaratnya. Apa itu? Ulama mengatakan bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, beliau berkurban. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabshain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban di hari raya dengan 2 ekor kambing. Kambingnya bagus, petanduk, warna putih, gemuk, cakep. Mungkin kalau bahasa kita kambing super kali ya. Yang jelas yang bagus deh. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas bin Malik bilang, dan aku pun setiap hari raya akan selalu berkurban dengan 2 ekor kambing sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza di dalam hadis. Ulama bilang minimal ya 1 ekor kambing, mau lebih boleh. Terus ulama bilang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya waktu berkurban itu kapan? Dari sekarang kita udah boleh korban belum? Korban perasaan boleh. Tapi kalau kurban udhiyah sekarang belum waktunya. Kapan waktunya? Waktunya adalah di hari raya. Tepatnya kapan? Dimulai waktunya tuh, masuk waktunya kapan? Setelah berlalu waktu dilaksanakan sholat Idul Adha dan kedua khutbahnya. Setelah berlalu masa atau waktu
dilaksanakan sholat Idul Adha dan kedua khutbahnya. Ketika masa tersebut telah berlalu, maka dinyatakan waktu untuk berkurban telah masuk dan dimulai. Saat itu udah boleh. Sebelum itu masih belum boleh. Sehingga kalau ada orang sembelih kurban, ya, habis sholat subuh langsung, boleh aja dia potong tuh kambing, bagi-bagi fakir miskin boleh. Cuman pahala udhiyah dia nggak dapat. Sebab pahala berkurban dapatnya nanti setelah masuk waktunya. Setelah masuk waktunya dia berkurban, baru dia dapat pahala udhiyah. Kapan waktunya masuk? Setelah berlalu masa dilaksanakan sholat Idul Adha dan kedua khutbahnya. Saat itu telah masuk waktu untuk berudhiyah. Makanya para fuqaha bilang sangat dianjurkan ketika dilaksanakan sholat Idul Fitri kemarin Lebaran, agar sholat Idul Fitri diundur dari waktunya. Kenapa? Sebab di saat hari raya Idul Fitri terikat dengan zakat fitrah. Dan zakat fitrah waktu yang paling afdol untuk ditunaikan adalah sebelum dilaksanakan sholat Id. Karena itu ulama bilang pada saat Idul Fitri sholat Idnya diundur agak lama. Supaya apa? Orang-orang itu yang pada menunaikan zakat fitrah punya waktu yang panjang untuk menunaikan zakat fitrah di waktu yang paling afdal, yaitu sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Ini zakat fitrah dan sholat Idul Fitri. Berbeda halnya dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dianjurkan untuk dilakukan lebih awal. Supaya apa? Sebab udhiyah waktunya setelah sholat Idul Adha. Jadi masa untuk berkurban lebih panjang lagi. Di Kuitang, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari zaman Habib Ali Kuitang, ya, di Masjid Riyadh di sana di Kuitang, itu kalau sholat Idul Fitri jam 8. Kalau sholat Idul Adha jam 7 pagi. Dari zaman dulu sampai sekarang Idul Fitri jam 8. Kenapa? Agar orang-orang yang ingin menunaikan zakat fitrah punya masa yang panjang. Sholat Idul Adha jam 7 pagi. Supaya apa? Sebab Idul Adha berkaitan dengan udhiyah, dan udhiyah setelah sholat, jadi waktu untuk berudhiyah lebih panjang lagi, berkurban lebih panjang lagi waktunya. Nah, ini waktunya. Kalau kita udah tahu ini, di dalam beberapa riwayat disebutkan agar seseorang yang berniat dan bertekad untuk berkurban di hari raya, agar tidak memotong bagian apapun dari tubuhnya. Jangan motong kuku, jangan potong rambut atau lain sebagainya. Bagi orang yang berniat untuk berkurban di hari raya, dia ada rezeki, ada niat pengen berkurban di hari raya untuk dirinya, maka sangat dianjurkan untuk tidak memotong bagian apapun dari tubuhnya. Kenapa? Diriwayatkan di dalam hadis oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu dzabah yuridu an yadhbahu fara'a hilalil hijjah fala yamassa min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhahi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, barang siapa yang memiliki hewan kurban yang ingin dia korbankan di hari raya, maka apabila dia telah masuk hari pertama bulan Dzulhijjah, hendaknya dia tidak memotong kukunya atau rambutnya hingga selesai dia menyembelih kurbannya di hari raya. Jadi orang yang punya niat tekad untuk berkurban di hari raya, dari sejak awal Dzulhijjah kemarin tuh malam Jumat sampai entar disembelih korban hari raya, jangan potong kuku, jangan potong rambut dulu. Sunnahnya begitu. Walaupun bukan wajib, tapi sunnah. Kenapa? Sebab saat dia sembelih kurbannya, seluruh dosanya runtuh dari seluruh tubuhnya. Hikmahnya apa? Agar tuh pengampunan dan rahmat Allah kebagian kepada kuku kita sama rambut kita. Saking besarnya tuh karunia Allah, anugerah Allah, jangan sampai sedikit pun dari anggota tubuh kita melainkan dapat bagian dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmahnya. Ini yang perlu diperhatikan. Cuman sayang kalau nih apa yang kita dengar nggak ditulis, nggak dicatat.
Ya Rabb, mudah-mudahan yang pada bawa buku tulis, yang pada bawa pulpen dijadiin ulama amilin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bawa mudah-mudahan dikasih taufik, dibimbing sama Allah minggu depan datang bawa buku tulisnya. Baik. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kita sembelih apa? Yang kita sembelih untuk kurban di hari raya, kalau enggak unta, sapi atau apa namanya, kambing. Ayam boleh gak? Al-Imam Ibn Abbas bilang itu bakal fuqara wal masakin, yang punya niat dia kagak ada duit bakal beli kambing, ya udah deh pakai ayam juga insya Allah dapat berkahnya. Nah, taib. Yang perlu diperhatikan apa yang disembelih? Onta. Cuman negeri kita kagak ada onta. Ente mau sembelih onta dari kebun binatang ditangkap, kagak boleh. Bukan punya kita. Habis yang ada apa? Sapi sama kambing di negeri kita. Atau kerbau juga boleh. Taib. Ini yang disembelih. Cuman mana yang lebih afdal? Berkurban dengan sapi atau dengan kambing? Dalam kitab Al-Muhadzab, Al-Imam Syairazi beliau bilang, kalau memang seseorang ingin berkurban untuk dirinya sendiri, maka sapi untuk satu orang jauh lebih afdal daripada kambing untuk satu orang. Sapi bakal satu orang, itu yang paling afdal. Tapi enggak, dia mau jadikan sapi untuk 7 orang. Memang sapi bakal 7 orang kan? Di sini fuqaha bilang, kalau memang keadaannya semacam itu, maka kambing untuk 1 orang lebih afdal daripada sapi untuk 7 orang. Paham nggak kira-kira? Kalau sapi bakal 1 orang tuh yang paling afdal. Tapi kalau sapi bakal 7 orang, maka kambing untuk 1 orang lebih afdal daripada sapi bakal 7 orang. Yang intinya yang bisa punya kemampuan sembelih dia sembelih deh, apa aja. Pahalanya gede dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya hewan sembelihan tersebut nggak boleh cacat. Cacat yang mengurangi daging. Cacat yang mengurangi daging, maka sembelihannya dianggap nggak sah. Jadi kalau mau cari hewan kurban, cari yang sehat, cari yang nggak cacat. Sebab kalau memang ada cacat yang mengurangi kadar dagingnya, maka tidak dianggap sah. Ini kita kalau mau cari hewan sembelihan seperti itu, untuk kita sembelih di hari Idul Adha. Demikian pula halnya para pedagang, hendaknya dia menjual hewan-hewan kurban yang sehat, yang tidak cacat. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, kalau emang kita ingin berkurban di hari raya, disunnahkan orang tersebut yang menyembelih sendiri. Dia yang ingin berkorban, maka dia yang sembelih. Sunnahnya seperti itu. Tapi kalau emang dia nggak pengalaman, nggak bisa, silakan panggil tukang potong, tukang jagal, boleh. An-Nabi SAW saat-saat semacam ini ketika pergi haji, beliau bawa dari Madinah tuh kurang lebih 100 ekor unta untuk disembelih di tanah suci Mekah. Itu diriwayatkan 100 ekor unta. 63 ekor unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri dengan tangan suci beliau. 63 ekor. Ini mayoritas di sini kelihatannya nih nggak pernah nyembelih kambing nih dengan tangannya. Tapi kalau tukang jagal dengar begitu bakal kaget, 63 ekor dia sembelih sendiri. Itu capek, berat. Model kayak sapi seekor aja dia sembelih repotnya minta ampun. Atau onta juga begitu, susah. Nah ini 63 ekor dalam satu waktu Nabi sendiri yang sembelih. Sisanya dilanjutkan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Di sini menandakan bagaimana Rasulullah tuh fisiknya yang kuat, jagoan beliau.
bukan orang yang bonyok, tapi jagoan, kuat, keker. 63 ekor tuh nggak gampang. Wah, di dalam sirah disebutkan ketika Nabi sembelih tuh, beliau bawa 100 ekor onta yang beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri, ada 63. Itu ontaknya berebutan siapa yang lebih dulu. Allahumma sholli alaih. Kenapa? Pengen ngambil berkah tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Itu berebutan tuh onta. Pengen dapat kemuliaan disembelih oleh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Untung tuh onta yang pada disembelih sama Rasulullah. Yang sisanya lagi alhamdulillah dapat berkahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, beliau wakilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya cuman tangan ya beda tangan. Di tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ulama bilang bagi yang ingin berkorban, dia yang sembelih sendiri kalau memang dia bisa. Tapi kalau dia kagak bisa, ya silakan wakilin orang lain untuk menyembelih atas nama dia. Tapi dianjurkan ketika dia nggak mampu, nggak tahu caranya, nggak bisa menyembelih, dia suruh orang lain, dianjurkan untuk ikut menyaksikan. Jangan cuma dia suruh orang terus dia di kamar ngerem, enggak. Tapi juga dia dianjurkan untuk menyaksikan sembelihannya ketika disembelih. Ini yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bilang kepada Sayyidatuna Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak nyembelih kambing dengan tangannya, orang wanita. Yang menyembelih ya mereka para sahabat mewakili Sayyidatuna Fatimah. Namun Nabi bilang kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah gumi, wahai Fatimah ayo bangun, kepada udhiyahmu ini, kurbanmu, saksikanlah kurbanmu. Fa innahu bi awwal gatrah min damiha yughfar laki ma salafa min dunubik. Karena sesungguhnya dari sejak tetesan darah pertama yang menyentuh bumi, seluruh dosa-dosamu yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Enak banget tuh orang yang udhiyah. Enak banget. Makanya yang punya kemampuan, dia sembelih korban, dia berudhiyah, ya jangan pelit. Pahalanya besar, digantiin sama Allah. Untung dunia akhirat, dijaga dari bala. Terus dalam hadis disebutkan, "Azzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum." Besarkan, kata Rasulullah, kurban kalian. Bagusin. Sebab keselamatan kalian ketika melewati sirat, jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka, keselamatan kalian tuh jaminannya itu dia, kurban yang kalian kurbankan. Semakin bagus, semakin besar, semakin cepat juga kalian akan melewati itu sirat hingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus hal yang perlu diperhatikan juga ketika seseorang berudhiyah, habis dia sembelih jangan dimakan sendiri. Nggak boleh dimakan sendiri. Habis bagaimana? Udhiyah yang kita sembelih, kurban yang kita sembelih, kalau memang kurban tersebut adalah kurban yang sunnah. Sebab seseorang itu ketika melakukan ibadah yang sunnah bisa dia jadikan sebagai wajib dengan bernazar. Kalau memang dia bernazar untuk melakukan kurban di hari raya, maka udhiyah yang dia lakukan hukumnya nazar atau farad atau wajib, maka itu ada hukum tersendiri di dalam pembagian. Adapun kalau dia tidak bernazar, udhiyahnya sunnah, maka pembagiannya pun ada hukum sendiri. Ringkasnya, udhiyah yang hukumnya wajib, yaitu yang dinazarkan, setelah disembelih oleh pemiliknya atau sudah disembelih, maka wajib dibagikan kepada fakir miskin seluruhnya. Itu daging tuh nggak boleh dia makan, seluruhnya harus dibagi kepada fakir miskin. Itu kalau memang kurban yang fardu, seluruhnya harus dibagikan kepada fakir miskin. Ini udhiyah yang fardu. Adapun udhiyah yang sunnah, wajib dibagi kepada fakir miskin walaupun sedikit dari dagingnya. Artinya apa? Ada sedikit dari daging yang dibagi kepada fakir miskin. Itu hukumnya wajib bagi udhiyah kurban yang sunnah.
Kalau kurban yang wajib seluruhnya mesti dibagi. Tapi kalau kurban yang sunnah ada sedikit daging yang dibagi, itu hukumnya wajib. Terus sisanya yang mau makan silakan, nggak ada masalah. Cuman tetap mesti ada sedikit dari daging yang wajib dibagi. Yang dibagi daging ya, bukan lemaknya. Iya, yang dibagi daging. Itu yang dibagi. Ada syai. Cuman ulama bilang yang afdal bagi kurban yang sunnah, udhiyah al-masnunah. Yang afdal adalah seluruh dagingnya dibagi. Dia nggak makan sedikit pun. Itu yang paling afdal, sama seperti nadar. Seperti kurban yang fardu, cuman bedanya ini fardu, ini sunnah. Yang afdal seluruh bagian tubuhnya dibagi kepada fakir miskin. Nggak bisa seperti itu, oke lah, ada derajat afdaliyah di bawah itu. Apa itu? Dia makan sedikit, selebihnya dibagi fakir miskin. Ada lagi di bawah itu. Apa? Sepertiga dia makan, sepertiga dia sedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga dia hadiahkan kepada siapapun, atau orang kaya boleh. Itu di bawah itu martabat. Di bawah itu, sepertiga dia makan, sepertiga dia bagi fakir miskin, sepertiga dia bagikan hadiah kepada siapapun yang dia inginkan. Ini yang afdal semacam itu. Terus juga ada yang perlu diperhatikan, daging kurban. Daging kurban tidak boleh kita berikan kepada orang non muslim. Itu harus kita perhatiin. Daging korban nggak boleh diberikan kepada orang-orang non muslim, hanya diberikan kepada orang-orang Islam. Kenapa? Sebab daging kurban di hari raya merupakan diyafatullah li'ibadihil mu'minin, jamuan dari Allah di hari raya untuk hamba-hambanya yang beriman. Orang non muslim nggak beriman nggak dapat bagian jamuan Allah. Ini jamuan hanya untuk orang-orang beriman. Jadi kita katakan, ulama menyatakan bahwasanya daging kurban hanya boleh dibagikan kepada orang beriman, orang Islam. Non muslim nggak boleh. Habib, tetangga saya baik, Beb. Bahkan dia bagi bagi sapi bakal masjid. Masa kita nggak bagi dia sih? Kalau memang harus kita bagi tetangga kita yang non muslim itu, beliin daging di pasar, kasih dia itu daging. Bukan dari korban. Korban hanya boleh dibelikan kepada orang-orang Islam, non muslim nggak boleh. Kalau memang harus kita kasih, beliin daging berapa duit? Beliin daging dari dari supermarket atau dari pasar, kasih ke dia sebagai hadiah. Tapi bukan dari kurban. Kurban hanya untuk orang-orang Islam. Ini satu hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua juga yang perlu diperhatikan, orang ketika berkurban, ya, dia tidak boleh menjadikan daging kurban yang dia kurbankan atau kulit daripada daging kurban atau kepalanya atau tuh kakinya sebagai upah sembelihan. Sebagai upah sembelihan. Habis bagaimana? Sembelih kasih upah duit atau apalah yang disepakati. Tapi jangan jadikan daging kurban sebagai upah untuk sembelih. Tukang potong kita mau kasih daging, mau kasih kulit, mau kasih kepala, mau kasih kambing, itu semuanya boleh. Tapi bukan sebagai upah. Sama seperti kaum muslimin yang lain dapat bagian. Tapi sebagai upah nggak boleh. Sebagai upah nggak boleh. Sebab ini orang yang berudhiyah nggak boleh kejual dagingnya dan nggak boleh menjadikan itu daging kurban sebagai upah bakal penyembelihan. Udah jelas. Ada satu hal, kadang kita manggil tukang potong, iya deh, kulit nggak kita jadikan sebagai upah. Upah bakal tukang sembelih duit. Cuman kita negosiasi sama tukang sembelih, wah mahal banget harga sembelihan, kurangin dong, lu kan udah dapat apa kulit, boleh gak begitu?
Begini pun tawar-menawar dengan cara semacam ini kagak boleh. Artinya secara tidak langsung ente jadikan kulit bagian dari upah. Mentang-mentang udah dikasih kulit, jangan minta harga tinggi dong. Nah, berarti ente jadikan kulit sebagai bagian dari upah. Mau nawar-nawar, tapi jangan kayak begitu. Ini ada aturannya. Intinya kulit atau daging tidak boleh dijadikan sebagai upah penyembelihan. Mau bagi-bagi silakan, tapi bukan sebagai upah. La ilaha illallah. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang berudhiyah. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban di hari raya. Pahalanya besar banget. Anugerah Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Terus juga di saat-saat semacam ini, lain daripada udhiyah, ada yang perlu diperhatikan juga. Ini sebab setahun sekali. Makanya saya bilang sayang kalau nggak dicatat. Jadi ente bisa amalin, ente jalanin dengan sebaik-baiknya, pahalanya besar. Di antaranya itu di saat semacam ini tadi saya bilang puasa, terus juga banyak zikir kepada Allah. Banyakin baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pahalanya juga besar. Kemudian di hari Arafah atau di tanggal 9 Dzulhijjah. Di tanggal 9 Dzulhijjah kita perbanyak zikir, khususnya lepas asar saat kaum muslimin sedang berwukuuf di padang Arafah. Banyakin zikir kepada Allah, ikut doa supaya kita kebagian rahmat Allah yang turun di sana, kebagian juga bakal kita. Itu ulama-ulama kita di Hadramut semacam itu. Mereka pada hari Arafah berkumpul berzikir kepada Allah lepas asar, doa munajat sama Allah Subhanahu wa taala, berharap agar mereka dijadikan bagian dari orang-orang yang mendapatkan pengampunan besar dari Allah di padang suci Arafah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita kebagian pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus hari raya sama hari tasyrik. Ya. Oh, tadi Anda lupa nyebutin. Masuknya waktu udhiyah saya bilang dari sejak berlalunya masa dilaksanakan sholat Idul Adha, ya, dan kedua khutbahnya itu masuknya. Penghabisannya kapan? Anda belum sebutin kayaknya tuh. Nah, penghabisannya adalah terbenam matahari. Penghabisannya adalah terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah atau hari terakhir daripada hari tasyrik. Kalau udah terbenam matahari hari terakhir hari tasyrik, maka udah habis waktu untuk berudhiyah. Jadi ente punya waktu 4 hari. 4 hari, hari raya tanggal 11 hari pertama tasyrik, tanggal 12 hari kedua tasyrik, tanggal 13 hari ketiga tasyrik sampai terbenam matahari itu hari, maka selesai udah waktu udhiyah. Selesai waktu udhiyah. Nah, terus juga di hari raya dan di 3 hari tasyrik tidak dibenarkan seseorang berpuasa. Sebab Nabi Muhammad SAW bilang bahwasanya hari-hari tersebut ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ini adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara yang ingin saya sampaikan juga disunahkan bertakbir. Kapan takbirannya? Takbiran di sini di hari raya Idul Adha ada 2 macam. Takbiran di hari raya Idul Adha ada 2 macam. Yang pertama takbir mursal. Apa itu artinya takbir mursal? Kayak takbir malam takbiran Idul Fitri, terbenam matahari, silakan ente mau takbir sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah, nggak terikat dengan apapun, bebas takbir sebanyak-banyaknya dan pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak terbenam matahari, malam takbiran tuh, terbenam matahari la ilaha illallah tanggal berapa? 10 ya. Terbenam matahari masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Malam hari raya, malam takbiran. Tuh ente takbir sebanyak-banyaknya. Pahalanya besar. Salah satu amalan yang paling mulia di malam Id adalah bertakbir. Sampai kapan? Sampai dilaksanakan sholat Idul Adha. Begitu imam takbiratul ihram sholat Idul Adha, Allahu Akbar, nah udah habis deh tuh. Macam kayak sholat Idul Fitri. Takbir waktu sholat Idul Fitri kan dari terbenam matahari hari malam takbiran sampai imam sholat Idul Adha, Allahu Akbar, udah kagak ada takbir lagi habis dari situ.
Ya, takbiran udah habis. Itu yang namanya takbir mursal. Idul Fitri sama Idul Adha sama. Hanya saja di Idul Adha ada tambahan lagi, namanya takbir mugayyad. Takbir yang dibarengi, didampingi dengan sholat. Apa itu? Nah, usai kita sholat, baik sholat fardu secara khusus maupun sholat-sholat yang lain termasuk sholat jenazah, usai sholat begitu salam kita dianjurkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Tiap habis sholat itu dianjurkan. Dan juga setiap kita menyaksikan hewan kurban, lihat ada kambing, ada sapi, bertakbir. Namanya takbir ini mugayyad. Mugayyad bersalat juga dianjurkan ketika setiap kali kita ngelihat binatang kurban. Ini namanya takbir mugayyad. Tiap usai sholat begitu salam langsung bertakbir. Termaksud sholat Idul Adha. Sudah selesai sholat Idul Adha, 2 rakaat itu sebelum khutbah, sebelum khatib naik khutbah, begitu salam dari sholat Idul Adha kita langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ini cuma ada di Idul Adha, Idul Fitri kagak ada. Idul Fitri sama Idul Adha kan tadi saya bilang, Idul Adha ada 2 macam, mursal yang bebas macam Idul Fitri. Dari sejak malam takbiran masuk tuh terbenam matahari sampai imam bertakbiratul ihram salat Idul Adha. Itu Idul Fitri, Idul Adha sama. Enggak beda. Cuman di Idul Adha ada yang namanya takbir mugayyad. Apa saya bilang? Takbir usai salat. Idul Fitri enggak ada takbir usai salat. Ini khusus Idul Adha. Makanya lepas salat Idul Adha salam, assalamualaikum, assalamualaikum, takbir. Baru habis itu imam al-khatib naik ke atas mimbar untuk khutbah Idul Adha. Nah, ini dinamakan dengan takbir mugayyad. Dan takbir mugayyad ini ada waktunya. Mulainya dari kapan? Kalau takbir mursal kan dari malam takbiran. Kalau ini enggak. Kalau ini dari hari ke-9, tanggal 9, hari Arafah. Dari sejak terbit fajar, tanggal 9 Dzulhijjah sampai sholat asar daripada hari tasyrik yang terakhir. Jadi berapa hari itu? 5 hari sayang. 5 hari, 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 9 tuh habis terbit fajar, nah itu waktunya bertakbir. Udah mulai, lepas habis sholat bertakbir. Terus tuh tanggal 9 tiap habis sholat ente takbir. Tanggal 10 tiap habis sholat ente takbir. Tanggal 11 hari tasyrik pertama takbir. Hari tasyrik kedua tiap habis sholat takbir. Hari tasyrik ketiga tiap habis sholat takbir sampai ditunaikan sholat asar daripada hari tasyrik yang terakhir tanggal 13. Kalau udah ditunaikan sholat asar hari tasyrik yang terakhir itu tanggal 13, udah nggak ada lagi takbir setelah itu, habis sudah. Nah, ini hukumnya semacam itu. Ahkamul fikihnya seperti yang saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahamin dan bisa diamalin. Waduh, banyak banget nih malam. Sampai kita membahas tentang Risalatul Jami'ah, kita masih kurang 2. Dari Risalatul Jami'ah hal-hal yang membatalkan wudu. Cuman nih kelihatannya udah penuh banget di kepala kita. Kalau mau ditambah lagi jadi pusing. Insya Allah minggu depan, Senin depan kita pas hari tasyrik tuh ya. Iya, Senin depan pas hari tasyrik pertama, insya Allah kita bahas tentang apa? Tentang kelanjutan daripada hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin baru 2 hal yang kita bahas, sisa 2 lagi. Mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian, bawa keberkahan bakal kita sekalian. Ya Allah, nggak berasa. Baru kemarin Idul Fitri, sekarang Idul Adha. Tahu-tahu kagak berasa. Ya, hari cepat banget berlalu. Tahu-tahu udah Lebaran lagi yang baru. Apa? Tahun baru Hijriah. Itu Lebaran bakal kita. Lebaran ini kita banyak banget. Ya, tahun baru Hijriah 1 Muharram. Itu Lebaran bakal kita. Nggak berasa lagi. Tahu-tahu Lebaran lagi yang juga besar. Apa itu? Haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim di tempatnya Habib Muhsin. Itu Lebaran. Lebaran yang agung bakal kita. Kenapa? Inda dzikrus salihin tanzilur rahmah. Ketika kita ngenang orang-orang saleh turun rahmat. Yang kita sebut pemimpin para aulia Syekh Abu Bakar bin Salim. Pengampunan dari Allah bakal kita diobrak. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih kita berkah, Allah kasih panjang umur. Terus juga hari Ahad kita Lebaran ya. Ikutin pemerintah. Habib, Lebaran
di sana hari apa? Sabtu. Ya akhir lebaran di sana hari Sabtu. Kita kan nggak di sana tinggalnya, kita di sini. Iya, ini kan lebaran di sana, Beb. Orang pada haji, kita ngikut di sana dong. Oke, kalau mau ikut di sana, kenapa waktu sholatnya nggak ngikut sama yang di sana juga? Ya, kayak orang zaman sekarang, pengen ngikutin di Saudi lebarannya. Baik, kenapa nggak buka puasa ngikutin sama Saudi juga? Entar jam 10 malam baru buka puasa. Kagak, buka puasa ngikut sama kita. Giliran mau lebaran pengen duluan. Kagak, semua ada aturannya. Semua ada aturannya. Kita lebarannya, ya. Nih yang tadi dibahas, hari Arafahnya, hari Arafah di sana, hari Arafah anugerah Allah nggak bisa dibatasi sama waktu. Mau hari Arafah di sana, kita belakangan hari tanggal 9-nya nggak ada masalah. Anugerah Allah siapa yang bisa ngebatasin? Pemerintah nggak bisa batasin, Saudi nggak bisa batasin, siapapun Indonesia nggak bisa batasin. Karunia Allah, anugerah Allah, tuh banjir dari Allah bakal semua hambanya. Karunia Allah, siapa yang bisa batasin? Hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab, katanya Allah. Ini anugerah Allah. Silakan tuh diobral sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita kebagian. Karunia Allah, anugerah Allah yang besar. Ya Rabbal alamin. Hari raya insyaallah di kita di sini ikut sama pemerintah kelihatannya hari Ahad besok, terus hari Ahad yang berikutnya, Sabtu sama Ahad yang berikutnya itu haulnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Abu Bakar Gresik. Minggu lalu udah saya sampaikan, yang punya kesempatan untuk hadir biar hadir berkah. Di antara ucapannya Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik bilang, orang yang datang amannya itu orang yang emang aneh mau dia datang. Yang kagak datang ya emang aneh kagak mau kali. Gitu artinya kita ambil berkahnya. Yang punya kesempatan, punya kemampuan bisa hadir berkah. Gak ada yang tahu. Siapa tahu di situ keridhaan Allah Subhanahu wa taala bakal kita. Siapa tahu. Ya Rabb, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Nih di hari-harinya Allah nih, di hari-harinya kita nih, anugerah Allah turunkan, enggak ada yang tahu kapan, di mana. Siapa yang tahu? Mudah-mudahan kita kebagian itu anugerah. Kita kebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita munajat sama Allah Subhanahu wa taala dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Rabbu ya Karimu, ya Hayyu ya Qayyumu, ya man bina rahimu wa fadluhu amimu. Ya sami'a du'ai wa rafi'a samai, ya dhal atal hattani wal judi wal ihsani.
يا الله يا الله يا الله يا الله أصلح لنا السريرة ونور البصيرة وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب وآتنا المحبوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت أتمم لما أنعمت به وما مننت أتمم لما أطعمت وما به عرفت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا الله يا الله واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نرائي الخلائق وللورى ننافق يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبه وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باجة عين الرضا ترعانا واربط في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبيننا معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. متعنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين اغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي هذا المؤذين راحمين فرج على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله